Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Melihat Hanli menggali lubang besar di gua terpencil ini dan kemudian menempatkan medan roh yang dia pegang ke dalamnya, Luo Jun menghela napas kagum dan kemudian tertawa. Haha, kekuatan rekan Daois Han sangat mengesankan sehingga di luar dugaanku. Benar-benar lebih baik melihatnya secara langsung daripada mendengar tentang dia, aku sangat mengagumimu. Rekan Taois Luo, kamu menyanjungku. Sekarang setelah ujian selesai, bisakah kita langsung ke bisnis? Mendengar pujian dari Luo Jun, Hanli bertanya sambil tersenyum tipis. Rekan Taois Han, kamu pasti bercanda. Bagaimana aku bisa memiliki ide seperti itu? Omong-omong, seseorang tidak perlu melakukan apapun untuk menjadi tetua tamu sekte. Setiap tahun, sekte akan mengeluarkan 50.000 batu roh dan beberapa ramuan untuk kultivasi. Namun, distribusi ramuan untuk tahun ini telah berlalu, dan Anda hanya bisa mendapatkannya tahun depan. Ini adalah token Anda. Ini berisi peta sekte dan beberapa perkenalan singkat tentang setiap puncak. Dan ini adalah persembahan tahun lalu, total ada 80.000 batu roh dan tambahan 30.000 adalah hadiah kecil dari Master Puncak Nangmong. Setelah tersenyum, Luo Jun mengeluarkan token emas dan kantong penyimpanan biru dan menyerahkannya kepada Hanli. Ketika Gu Yunyu mendengar ini, dia menatap Hanli dengan ekspresi rumit di wajahnya. Apa yang Penatua Luo katakan barusan adalah perlakuan yang akan diterima oleh tetua pada tahap transformasi dewa dari sekte dalam. Menilai dari penampilan Hanli selama ini, dia benar-benar memiliki kualifikasi ini. Terima kasih. Aku ingin tahu apakah ada cara lain untuk mendapatkan pil Rihope, yang dibagikan sekte itu setiap tahun. Hanli berterima kasih kepada Luo Jun dan mengambil token dan batu roh saat dia bertanya. Oh, sekte kadang-kadang mengirimkan pil Rihope. Meskipun efek penyembuhannya luar biasa, itu tidak berpengaruh pada peningkatan basis kultivasi. Beberapa orang akan memperdagangkannya di kota di dalam sekte, tetapi sebagian besar akan ditukar setelah itu masuk pasar, jadi tidak mudah mendapatkannya, jawab Luo Jun. Sepertinya aku hanya bisa pergi dan mencoba keberuntunganku, kata Hanli sambil berpikir. Luo Jun tidak tinggal lama. Setelah mengobrol sebentar, dia pergi bersama Yu Menghan dan Gu Yunyu. Di waktu berikutnya, Hanli membuka semua area terlarang di kediaman dan kemudian mengajak Liu Leer berjalan-jalan di sekitar rumah baru mereka. Dia mengatur kamar tidur untuknya dan setelah membiarkan dia beristirahat, dia meninggalkan gua. 5 menit kemudian, sosok Hanli muncul di sebuah lembah beberapa meter jauhnya dari Outcloud Peak. Ada gapura batu putih di mulut lembah, yang diukir dengan tulisan, Cheng Comprehending Valley, dengan warna merah. Di bawah gapura, jalan batu biru lebar terbentang di sepanjang lembah. Lembah pemahaman perubahan ini adalah kota yang disebutkan oleh Luo Jun. Bahkan sebelum masuk, hiruk-pikuk pasar yang akrab sudah terdengar. Hanli berhenti sejenak di mulut lembah sebelum berjalan ke depan. Ketika dia lewat di bawah gapura, sebagian besar pemandangan di lembah terlihat di matanya. Jalanan di sini umumnya landai ke atas, dengan banyak rumah di kedua sisinya. Semua toko dibangun untuk mengakomodasi lereng gunung dan ada berbagai macam spanduk yang tergantung di luarnya, terlihat seperti pusat kota dunia lain. Saat itu tengah hari dan ramai dan penuh dengan orang-orang yang sibuk keluar masuk toko. Hanli dengan santai memilih toko eliksir yang tampak bergaya untuk dikunjungi, tetapi setelah beberapa saat, dia keluar lagi tanpa ekspresi di wajahnya dan terus berjalan ke toko berikutnya. Dia pergi ke 5 atau 6 toko ramuan berskala besar, tetapi tidak ada jejak pil Rihope. Dia hanya mengetahui dari salah satu toko bahwa pil terbaru yang mereka terima adalah 2 bulan lalu dan dijual pada hari yang sama. Pada akhirnya,
Han Li menghabiskan setengah hari berjalan melalui sebagian besar lembah pemahaman perubahan, tetapi dia masih belum mendapatkan apa-apa. Setelah keluar dari sebuah toko kecil, Han Li tidak melanjutkan perjalanannya ke belakang lembah. Sebaliknya, dia berjalan perlahan ke sudut yang jauh dan setengah jalan ke sana, dia tiba-tiba berbalik dan berkata dengan dingin ke arah pohon besar tidak jauh dari situ. Kamu sudah lama mengikutiku sejak aku memasuki lembah, apakah kamu butuh sesuatu? Jangan marah, ini salah paham, salah paham. Tawa hampa terdengar dari balik pohon dan seorang lelaki tua berjubah abu-abu berjalan mengitari batang dan mendekati Han Li. Pria ini memiliki janggut putih, alis tajam, dan wajah seperti anak kecil. Dia memiliki ekspresi cerah dan ada beberapa aura dunia luar yang dipancarkan darinya. Salah paham. Han Li merasakan basis kultivasi transformasi dewa dari pria itu dan berkata tanpa ekspresi di wajahnya. Ekspresi pria tua berjanggut putih itu tetap sama dan berkata dengan tenang, saya Gao Bulin, sesepuh dari puncak Luoxia. Secara kebetulan saya menemukan bahwa Anda sedang mencari pil Rihope, jadi saya mengikuti Anda. Puncak Luoxia, jika saya ingat dengan benar, itu adalah bagian dari sekte yang berspesialisasi dalam alkimia. Mungkinkah Anda memiliki pil Rihope? Han Li mengangkat alisnya dan bertanya. Haha, aku memang punya pil Rihope, dan berniat untuk berdagang dengan orang lain. Aku hanya tidak tahu apakah kamu memiliki sesuatu yang aku butuhkan. Gao Bulin melihat kantong penyimpanan di pinggang Han Li dan berkata sambil tersenyum. Apa yang Penatua Gao butuhkan untuk berdagang? Han Li bertanya. Jangan terburu-buru. Bolehkah saya tahu cara memanggil Anda? Gao Bulin tidak terburu-buru untuk menyebutkan harganya, tetapi menanyakan hal ini. Saya Han Li, Penatua tamu dari Outcloud Peak. Sekarang, bisakah Penatua Gao memberi tahu saya barang apa yang Anda butuhkan sebagai ganti pil Rihope? Han Li bertanya dengan tenang. Penatua tamu dari puncak Outcloud. Taois, kamu sangat cakap, aku tidak bisa melihat level basis kultivasimu. Tapi ini semua masalah sepele. Air gelap dingin, pasir bernyanyi kristal biru, batu bintang galaksi, atau bahkan Lanling Flower atau Black Herb yang berumur lebih dari 3000 tahun, apakah rekan Daois Han memiliki salah satu dari bahan-bahan ini? Salah satunya dapat ditukar dengan pil Rihope. Gao Bulin memutar-mutar janggutnya. Penatua Gao, Anda pasti bercanda. Manakah dari bahan-bahan ini yang bukan merupakan bahan paling berharga di surga dan bumi? Jika saya memiliki barang-barang ini, apakah saya bersedia menukarnya dengan pil Rihope? Ekspresi Han Li menjadi gelap. Pria tua berjanggut putih itu menegang ketika mendengar kata-kata itu dan segera menunjukkan ekspresi malu, tidak mengatakan apa-apa lagi. Lebih baik mengatakan beberapa persyaratan praktis, atau aku bisa menggunakan batu roh untuk membelinya darimu. Han Li melanjutkan. Meskipun dia belum berhasil menemukan pil Rihope, dia juga menjual beberapa bahan dan ramuan yang dia terima dari sekte dan menambahkan batu roh yang diberikan Luo Jun, dia punya cukup banyak uang. Tentu saja, beberapa batu roh bermutu tinggi yang dia peroleh sebelumnya tidak termasuk. Baik, karena Taois Han mengatakan demikian, maka kita dapat berdagang dengan batu roh dan dapat dianggap berteman dengan rekan Taois Han. Bagaimana dengan dua batu roh bermutu tinggi untuk satu pil Rihope? Gao Bulin terdiam sesaat sebelum dia menghela nafas. Penatua Gao, bukankah kamu meminta terlalu banyak? Meskipun pil Rihope jarang diekspor di pasar ini, harga tertingginya tidak akan melebihi 600.000 batu roh. Han Li mengerutkan kening, terlihat tidak senang. Menurutku tidak terlalu banyak. Lagi pula, ini adalah harga di kota kita. Jika kamu pergi ke pelelangan di luar, tidak mudah mendapatkannya dengan harga itu, kata Gao Bulin perlahan. Bagaimana dengan ini, meskipun saya tidak memiliki materi yang Anda inginkan, saya memiliki hal-hal baik lainnya.
Apakah Anda tertarik? Han Li berpikir sejenak sebelum berkata. Sesuatu yang lain, rekan Taois Han, jika itu adalah harta sihir biasa maka jangan repot-repot mengeluarkannya. Lebih mudah menggunakan batu roh. Gao Bulin tersenyum. Kristal langit, formasi susunan perangkap roh Wanyin, rumput jiwa gelap. Aku ingin tahu apakah ini umum. Han Li bertanya. Barang-barang ini berasal dari kantong penyimpanan kultivator tahap transformasi dewa dengan nama keluarga Lu dari Sekte Hantu Langit. Level itemnya tidak rendah, tapi tidak berguna baginya. Pria tua itu tampak ragu-ragu dan setelah beberapa saat, dia sepertinya berkata dengan enggan, saya tidak membutuhkan dua yang pertama, tetapi Dark Soul Grace akan berguna. Namun, setidaknya berusia 1000 tahun, ditambah 300.000 batu roh, sebelum pil Rihope menjadi milikmu. Ketika Han Li mendengar ini, dia berbalik tanpa ragu. Rekan Taois Han, tolong tunggu. Ekspresi tenang Gao Bulin menghilang saat melihat Han Li tiba-tiba berbalik dan pergi. Han Li, tentu saja, tidak mau pergi. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berhenti ketika dia dipanggil kembali. Tapi dia tidak berjalan mundur, dia hanya menoleh untuk menatap pria tua itu dengan sabar. Gao Bulin berjalan ke arahnya dan berkata, Rekan Taois Han, jangan terburu-buru pergi. Masih ada ruang untuk berdiskusi, tapi bisakah kamu membiarkan aku melihat Dark Soul Grace yang kamu miliki dulu? Han Li tidak mengatakan apa-apa lagi dan dengan jentikan tangannya, sebuah kotak kayu sepanjang setengah kaki muncul di tangannya dan dia kemudian membuka tutupnya sedikit. Gao Bulin meliriknya dengan cepat dan alisnya sedikit melonjak sebelum segera kembali normal. Tes, tes. Keberuntungan rekan Taois Han tidak kecil. Rumput jiwa gelap ini setidaknya 2300. Tidak, 2400 tahun. Ini lebih dari cukup untuk ditukar dengan pil Rihope, Gao Bulin berkata dengan mata berputar. Rumput jiwa gelap ini dapat ditukar dengan 2 pil Rihope, Han Li menyela kata-kata Gao Bulin. Ini, rekan Taois Han, aku hanya membawa 1 pil Rihope, Gao Bulin menjawab dengan senyum masam ketika mendengar ini. Para tetua dari puncak lain mungkin tidak memilikinya, tetapi jika tetua dari puncak Luoxia, yang berspesialisasi dalam alkimia, mengatakan bahwa dia tidak dapat mengeluarkan 2 pil Rihope, saya tidak begitu percaya. Jika tetua Gao ada di tempat yang sulit, saya bisa menunggu beberapa hari. Saya yakin tidak akan ada yang menjual pil Rihope di sekte sebesar itu, kata Han Li. Gao Bulin mengerutkan kening. Kali ini, dia benar-benar ragu. Setelah berjuang untuk waktu yang lama, dia bertepuk tangan. Sepakat. Han Li dengan hati-hati menangani kotak batu giok putih dari pria tua itu dan dengan sapuan akal sehatnya, akhirnya ada sedikit senyuman di wajahnya. Aroma herbal yang samar di tubuh pihak lain setara dengan memberitahunya identitasnya sebagai seorang alkemis dan ramuan 2 hingga 3000 tahun mungkin langka bagi orang lain, tetapi itu bukan apa-apa baginya. Itu jauh lebih tidak berguna daripada 2 pil Rihope di tangannya. Gao Bulin meletakkan kotak kayu di tangannya di bawah hidungnya dan mengendusnya sebentar sebelum menghela nafas panjang puas. Dia dengan senang hati memasukkannya ke dalam kantong penyimpanannya dan kemudian sebelum dia pergi, dia berkata kepada Han Li, ayo temui aku di puncak Luoxia ketika kamu punya waktu. Han Li tidak segera meninggalkan kota, tetapi berkeliaran di sekitar lembah. Dia menggunakan sebagian besar batu roh yang harus dia tukarkan dengan beberapa ramuan tingkat tinggi yang mirip dengan pil Rihope sebelum meninggalkan lembah dan terbang kembali ke Outcloud Peak. Setelah kembali ke gua, Han Li melihat Liu Leer duduk sendirian di aula, dengan satu tangan di dagunya dalam keadaan linglung. Leer, apa yang kamu pikirkan? Han Li duduk berhadapan dengan Liu Leer dan bertanya. Kakak, gadis rubah kecil itu menyadari bahwa Han Li telah kembali dan berseru dengan gembira. Mengapa kamu duduk sendirian di sini dalam keadaan linglung? Han Li tersenyum lembut sambil bertanya lagi.
Aku sedang memikirkan bagaimana semua hal yang terjadi setelah bertemu dengan kakak ini terasa seperti mimpi, kata Liu Le'er dengan serius. Han Li tertegun lalu dia tersenyum. Jika ini mimpi, aku sangat berharap aku tidak akan pernah terbangun. Kecuali ayah dan ibuku, hanya kakak yang memperlakukanku dengan baik. Aku harap kakak akan selalu bersamaku. Gadis rubah kecil itu tiba-tiba merasa tercekik. Han Li memandangi ekspresi Liu Le'er dan ragu sejenak sebelum dia mengangkat tangannya dan kedua jarinya menyentuh alisnya. Liu Le'er tidak mengharapkan ini dan terkejut, tetapi dia tidak menjauh. Tutup matamu, kata Han Li lembut. Ketika Liu Le'er mendengar ini, dia tidak ragu dan menutup matanya rapat-rapat. Han Li menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Dia juga menutup matanya dan mulai bernyanyi. Setelah 5 menit, Han Li membuka matanya. Liu Le'er, yang duduk di hadapannya, sedikit pucat dan berkeringat di pelipis. Han Li mengambil kembali jarinya dan berkata, "Oke, kamu bisa membuka matamu." Bulu mata panjang Liu Le'er sedikit berkibar dan dia membuka matanya perlahan, menatap Han Li dengan bingung. Aku baru saja menanamkan skill, Phantom Cheng, ke dalam kesadaranmu. Ini adalah skill ras iblis tingkat tinggi yang secara tidak sengaja ku pelajari. Ini sempurna untuk kultivasi iblis rubah sepertimu. Han Li tersenyum. Ketika Liu Le'er mendengar ini, dia menutup matanya untuk merasakannya, wajahnya masih terlihat sedikit bingung. Meskipun aku akan mencoba yang terbaik untuk melindungimu, kamu harus bisa melindungi dirimu sendiri jika aku tidak ada, setidaknya sampai aku menemukanmu. Han Li menjelaskan perlahan. Liu Le'er mendengar ini dan berpikir sejenak, sebelum mengangguk dan berkata kepada Han Li, aku akan rajin mengembangkan keterampilan ini. Han Li mengangguk sambil tersenyum. Outcloud Peak, di aula pertemuan tertentu. Master Puncak, orang itu adalah kultivator tingkat tinggi. Semuanya telah diatur dan yang lainnya tidak khawatir. Sedangkan untuk murid keponakan Gu, dia telah diberi hadiah yang bagus sesuai pesanan Anda dan saya juga telah memberitahunya untuk tidak pernah menyebutkan apapun kepada orang lain tentang orang yang membunuh kultivator transformasi dewa, kata Luo Jun dengan hormat kepada pria parubaya berpakaian sarjana. Bagus. Orang ini memiliki tubuh yang kuat. Dia mampu membunuh seorang kultivator transformasi dewa pada tahap Sin Soul. Dia akan sangat berguna bagi kita di masa depan. Kamu lebih menjaganya, dan mencoba yang terbaik untuk memberi permintaannya jika dia punya. Master Puncak Nangong mengangguk. Iya, Master Puncak, jawab Luo Jun. Kamu boleh pergi. Master Puncak Nangong melambaikan tangannya. Luo Jun membungkuk dan kemudian mundur. Han Li, Master Puncak Nangong bergumam dan menutup matanya, duduk diam sejenak sebelum berjalan ke belakang. Secara alami, Han Li tidak tahu bahwa dia adalah fokus pembicaraan antara Master Puncak Nangong dan Luo Jun. Saat ini, dia sedang duduk bersila di ruang rahasia gua, dengan lebih dari 10 botol giok dan kotak di atas meja di depannya. Dia memegang botol merah kecil di tangannya. Dia menarik gabusnya dan menuangkan ramuan merah menyala dan aroma herbal yang kuat tercium keluar. Setelah melihatnya, dia mengangkat kepalanya dan menelannya, lalu menutup matanya untuk memeriksa keadaan di tubuhnya. Sesaat kemudian, dia membuka matanya, alisnya sedikit berkerut. Meskipun tingkat obat mujarab merah yang berapi-api ini mirip dengan pil Rihope, itu tidak berpengaruh padanya. Han Li tidak terlihat terkejut. Mengambil botol ramuan kedua, dia menuangkan ramuan kuning dan menelannya. Ramuan itu meleleh ke dalam perutnya, tapi tetap tidak menghasilkan sihir apapun. Setelah beberapa saat, Han Li membuka matanya dan mengambil botol ketiga. Segera, dia telah meminum sebagian besar pil di atas meja dalam satu tarikan napas, tetapi itu tidak berguna. Hanya ada kotak giok ungu dan botol seladon yang tersisa. Ekspresi Han Li gelap dan dia tidak bisa menahan perasaan muram.
Sepertinya jauh lebih sulit untuk menemukan ramuan lain yang cocok untuknya daripada yang dia pikirkan. Tapi sekarang dia akhirnya tiba di Sekte Api Dingin. Dengan pemahamannya saat ini tentang dunia kekaisaran roh, ada banyak sumber daya kultivasi di sini dan selama dia berusaha, dia seharusnya bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Dengan pemikiran ini, dia mengambil kotak giok ungu dari meja dan mengeluarkan ramuan abu-abu dari kotak itu dengan jarinya, dan meminumnya. Kali ini, hati Hanli tergerak dan akhirnya ada sedikit kebahagiaan di wajahnya. Dia hanya merasakan benang sihir muncul dari ramuan, mengalir melalui meridian di tubuhnya dan menyatu dengan dantiannya, membuat kekuatan sihirnya sedikit meningkat. Meskipun efek pil abu-abu jauh lebih sedikit daripada pil Rihope, itu adalah hal yang baik untuk menemukan ramuan yang berguna. Adapun obat mujarab dalam botol celadon, tidak ada efek setelah dia mencobanya. Hanli menghela nafas frustrasi dan mengambil ramuan abu-abu lain dari kotak batu giok ungu, memegangnya di telapak tangannya. Pil ini bernama Grey Cloud Pill. Meskipun efeknya memperkuat fondasi, itu lebih cocok untuk para kultivator yang mempraktikkan keterampilan atribut air. Itu sangat berbeda dengan pil Rihope. Hanli merenung sejenak, lalu tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar ruangan. Ketika dia melewati kamar tidur Liu Leer, dia berhenti. Meski ada pintu di antaranya, Hanli masih merasakan energi spiritual melonjak di dalamnya. Jelas bahwa dia sedang berkultivasi. Dia mengangguk dan terus berjalan keluar, segera mencapai ruang alkimia. Ruang alkimia ini tidak besar dan memiliki keliling 40 hingga 50 kaki. Tanahnya berwarna hitam kebiruan dan ada platform bundar setengah kaki di atas tanah di tengah ruangan. Ada banyak pola merah gelap yang terukir di atasnya dan membentuk formasi susunan. Ada lubang hitam di tengah susunan dan kedipan api dan udara panas yang paling redup datang darinya. Di tengah platform bundar ada tungku yang mengeluarkan gelombang energi spiritual yang kuat. Itu sangat luar biasa. Hanli melihat sekeliling dan kemudian duduk di bantal bundar di samping tungku, melambaikan tangannya untuk memberi isyarat tangan. Arai merah tiba-tiba menyala dan kemudian api merah terang keluar dari lubang hitam dan melilit tungku. Hanli pertama-tama membersihkan bagian dalam dan luar tungku, lalu mengeluarkan pil awan abu-abu, melemparkannya ke dalam tungku. Dia melakukan segel tangan di kedua tangan dan api segera bergerak dengan mantranya. Itu terbelah dan dibagi menjadi 8 gumpalan, mengebor ke dalam tungku dan aroma ramuan yang kuat keluar darinya. Hanli terus melakukan segel tangan dan aroma ramuan itu tiba-tiba menjadi samar. Ekspresinya tidak berubah dan dia terus merapal mantra. 1 jam berlalu dalam sekejap mata dan bau ramuan yang keluar dari tungku hampir hilang. Sebaliknya, beberapa aroma berbeda muncul. Tindakan Hanli berhenti dan dia membuat segel tangan lagi, dan api di bagian bawah tungku padam. Dia melambaikan tangannya untuk membuka tutup tungku. Pil awan kelabu di dalamnya telah menghilang, sebagai gantinya ada sejumput bubuk berwarna. Hanli melihatnya dan dengan hati-hati mengirimkan cahaya hijau dan mengeluarkan bubuknya. Cahaya hijau bergetar dengan lembut dan tiba-tiba, ada benang yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalamnya, seolah-olah ribuan tangan kecil telah merogoh bubuk dan mengaduknya. Segera, bedak itu dibagi menjadi puluhan segmen berwarna berbeda. Hanli mengangguk dan dengan hati-hati memisahkan berbagai bubuk menjadi selusin kotak batu giok kecil yang telah dia siapkan. Skill rahasia yang baru saja dia gunakan disebut skill Reverse Pill. Itu adalah keterampilan rahasia yang telah dia pelajari di Spirit Imperial World dan itu bisa memperbaiki ramuan secara terbalik dan menghancurkannya. Tujuan dari keterampilan ini dan untuk orang yang menciptakannya adalah untuk memecah ramuan orang lain dan kemudian mencoba mencari tahu resep ramuan mereka. Semacam mantra rekayasa terbalik. Namun sayangnya, orang ini gagal pada akhirnya. Masih ada batasan untuk skill Reverse Pill ini.
Itu hanya mencapai tingkat mengidentifikasi bahan yang digunakan untuk ramuan. Ketika Han Li mempelajari keterampilan itu, menurutnya itu cukup menarik. Dia juga ahli alkimia, jadi dia mengingatnya. Sudah lama sejak dia terakhir melemparkannya. Untungnya, pil awan abu-abu hanyalah obat mujarab pada tahap jiwa baru lahir dan levelnya tidak tinggi. Jika tidak, skill tersebut mungkin tidak akan berhasil pada percobaan pertamanya.